pagi siswa-siswi kelas 4 SD Tambak Haji 02 Kota Semarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya sudah bertemu dengan Ibu Sofia mengenai materi matematika yaitu pecahan senilai. Nah anak-anak, pada pagi hari ini saya diamanai oleh Ibu Munasifah selaku guru kelas dari kelas 4 untuk mengajar kalian di kelas 4 tentang materi mengurutkan pecahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Nur Rahman, mahasiswa PLP UNES yang saat ini sedang melaksanakan PLP di UNES. Maka dari itu, pada pagi hari ini, hari Kamis 26 Agustus 2021, izinkan Bapak untuk mengajar kalian mengenai materi matematika pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi anak-anak, marilah kita mulai pembelajarannya. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan ini, kita akan belajar mengenai pecahan pada konsep dasar. Nanti akan saya refresh pemahaman kalian tentang pecahan itu sendiri. Kemudian bagaimana mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dan mengurutkan pecahan pada penyebut yang berbeda. Nah anak-anak, pada pandemi COVID saat ini, virus saat ini yang paling ampuh untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan menjaga imun tubuh. Nah, bagaimana cara untuk menjaga imun tubuh kita agar tetap prima? Yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, kemudian tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk menerapkan 3M. Apa itu anak-anak 3M? Yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tentunya mencuci tangan. Jangan lupa ya anak-anak, walaupun pembelajarannya seperti ini, pandemi, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu untuk pembelajaran tatap muka. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajarannya mengurutkan pecahan. Nah anak-anak, saya akan ajarkan atau saya akan merefresh pemahaman kalian mengenai konsep pecahan itu sendiri. Jadi anak-anak, saya permisalkan ketika saya mempunyai satu buah persegi, ya satu buah persegi. Di sini satu buah perseginya bernilai 1. Nah anak-anak, kemudian apabila saya ingin membelah persegi ini dengan ukuran yang sama besar, maka persegi ini menjadi 2 bagian sama besar dan itu nilainya adalah 1/2. Kok bisa 1/2? 1/2 itu dari bagian 1 bagian dari 2 bagian pada persegi itu sendiri. Jadi 1/2 adalah salah satu bagian dari total bagian keseluruhannya. Jadi 1/2. Nah kemudian anak-anak, apabila persegi itu Bapak potong menjadi 4 bagian sama panjang, maka nilai dari masing-masing persegi itu adalah menjadi 1/4. Kok bisa 1/4? Karena total persegi yang Bapak bagi sama besar itu adalah 4, dan kemudian salah satu bagiannya itu bernilai 1. Artinya 1 bagian dari kotak 4 itu merupakan nilainya 1/4. Nah diingat-ingat ya anak-anak ya. Nah anak-anak, maka dari konsep dasar ini dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan perbandingan sejumlah benda dari banyaknya benda semula. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah kemudian anak-anak, pertanyaannya apabila anak-anak, maka jika ada gambar pada layar kalian saat ini, misalnya pertanyaannya adalah berapakah bagian kotak berwarna merah dengan kotak berwarna biru, maka hasilnya adalah 1/4. 1/4 dari mana? 1 merupakan kotak berwarna merah yang menjadi bagian 4 kotak berwarna biru, maka bagian kotak berwarna merah dengan kotak berwarna biru itu 1/4. Nah seperti itu anak-anak konsep dasar daripada pecahan. Nah sekarang kita akan mulai masuk pada materinya, yaitu mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ini dapat dilakukan
dapat diurutkan dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar ataupun sebaliknya. Saya ulangi, mengurutkan pecahan ini dapat dilakukan dari pecahan terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya, yaitu dari pecahan terbesar kemudian terkecil. Nah, ada dua cara nih anak-anak untuk mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, dan yang kedua adalah mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dengan dua cara ini tentu berbeda cara pula. Kita mulai mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anak, misalnya di sini diketahui ada 6/8, 1/8, 3/8, dan 7/8. Maka pertanyaannya adalah, jika diurutkan dari pecahan terkecil, maka berapakah hasilnya atau berapakah urutannya atau bagaimanakah urutannya? Nah, untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama ini anak-anak, itu bisa dengan memperhatikan atau melihat pada pembilang. Ingat anak-anak, kalian sudah kelas 4, tentunya kalian sudah harus bisa membedakan mana pembilang dan mana penyebut. Pembilang adalah angka yang di atas pecahan dan penyebut adalah angka yang berada di bawah pecahan. Jadi, karena mengapa kemudian pecahan tersebut dapat diurutkan dari melihat pembilangnya saja? Karena penyebutnya itu nilainya sudah sama anak-anak. Jadi, kita tinggal saja mengurutkan mana pembilang yang lebih kecil terlebih dahulu, sehingga urutannya menjadi 1/8, 3/8, 6/8, dan 7/8. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Intinya adalah ketika mempunyai penyebut sama atau penyebut yang mempunyai nilai sama, pada contoh pada layar kalian itu 8, maka kita hanya perlu untuk memperhatikan dan melihat pembilang. Kemudian kita urutkan mana pembilang yang lebih kecil. Dalam contoh kalian atau dalam gambar kalian itu 1/8, baru kemudian ke 3/8, 6/8, dan yang terakhir adalah 7/8. Nah anak-anak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika penyebutnya itu berbeda? Nah misalnya di dalam contoh soalnya itu 1/2, 1/8, 3/4, dan 2/8. Nah, bagaimana kita tidak bisa langsung mengurutkan pecahan tersebut? Mengapa? Karena penyebutnya berbeda. Cara yang paling tepat, cara untuk menyelesaikan atau cara untuk mengurutkan pecahan ini adalah dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kalian bisa mencari KPK, bisa, atau kalian juga bisa mencari faktor-faktor dari angka tersebut. Kemudian kalian kalikan, dan intinya adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, kita lihat anak-anak pada contoh soal yang tampil di layar kalian. Di situ ada angka 2, 8, 4, dan 8. Dari situ kita bisa disimpulkan bahwa angka 2 dan 4 itu termasuk dalam angka 8 juga, termasuk faktor dari 8. Jadi kita bisa samakan penyebut 1/2 dan 3/4 ini menjadi penyebut per 8. Jadi kalau kita ubah, maka yang 1/2 itu karena duanya kita penyebutnya 2 itu kita kalikan 4 untuk menjadi 8, jadinya 1 kali 4 dan 2 kali 4. Saya ulangi ya. Jadi agar penyebut tersebut menjadi 8, maka angka 2 harus dikalikan 4. Sedangkan angka 1 di atasnya itu juga harus dikalikan 4. Jadi hasilnya menjadi 1 kali 4, kemudian per 2 kali 4. Kemudian angka 1/8 itu masih sama ya anak-anak ya. Kemudian ada 3/4. Untuk menjadikan penyebutnya angka 4 itu menjadi 8, kita harus mengalikannya 2 terlebih dahulu. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun juga harus dikali 2. Maka hasilnya 3 kali 2 per 4 kali 2. Dan yang kemudian untuk 2/8 penyebutnya sudah 8. Nah, hasilnya anak-anak menjadi
4/8, 1/8, 6/8, dan 2/8. Nah, dari sini ketika penyebutnya sudah sama, maka kita kembali lagi ke konsep yang tadi anak-anak, bahwa jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurutkannya sesuai dengan pembilangnya, sesuai atau memperhatikan bilangan dari pembilang. Nah, maka jika diurutkan dari yang terbesar, ingat anak-anak, dari yang terbesar, maka hasilnya adalah 6/8, 4/8, 2/8, dan 1/8. Nah, ketika sudah seperti ini, lalu bagaimana? Yaitu langkah selanjutnya jangan lupa untuk mengembalikan ke bentuk semula, di mana tadi 6/8 itu 3/4, kemudian 4/8 itu 1/2, kemudian 2/8 tetap dan 1/8 tetap. Maka urutannya, contoh tadi, jika diurutkan dari yang terbesar, maka jadinya 3/4, 1/2, 2/8, dan 1/8. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian semua telah mempelajari bagaimana cara mengurutkan pecahan dari yang terkecil maupun terbesar, kemudian dari terbesar terkecil dengan cara berpenyebut sama ataupun dengan penyebut yang berbeda. Nanti anak-anak akan Bapak berikan soal evaluasi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Dikerjakan untuk teknisnya akan Bapak umumkan pada hari tersebut. Semangat belajar anak-anak, semoga materi pada pagi hari ini yang Bapak sampaikan bisa membantu anak-anak untuk memahami bagaimana cara mengurutkan pecahan matematika dengan benar. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran bersama Bapak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.